Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya pada kita semua. Amin. Kali ini saya akan berbagi tentang 7 rahasia zikir menuju zikir hak. Di dalam menuju zikir hak ada 7 hal yang perlu kita pahami dan perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu masalah yang utama sekali ialah dalam zikir itu kita tidak mengenalnya sebagaimana mengenalnya dengan sebenar-benar kenal. Kita hanya sekedar mengenalnya dalam ilmu-ilmu kalam yang kita pelajari, tetapi tidak dengan rahasia miskat kalbu yang terdalam. Apabila kita tidak mengenalnya dengan kalbu kita, maka asas niat kita untuk berzikir itu tidak kita bangun dari sudut yang benar dan sempurna. Justru itu kita harus membetulkan niat kita dahulu, kemudian kita bina niat kita itu semata-mata demi karena Allah. Setiap ibadah itu seharusnya dibangunkan atas dasar tauhid dan takwa, dan bukan karena mendambakan ganjarannya. Orang yang berzikir itu sewajarnya berada di makam ikhlas. Rasulullah bersabda, sesungguhnya nilai niat itu lebih utama daripada perbuatan. Yang kedua yaitu apabila kita tidak mengenalnya melalui miskat kalbu kita, maka zikir kita itu tidak bertindak atas kemauan nafsu kita sendiri. Kesalahan kita adalah karena kita terlalu bergantung dengan amal kita dan tidak dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Lantaran itu, kita menganggap zikir kita adalah daripada usaha diri kita sendiri dan bukan daripada karunia Allah. Yang ketiga, yaitu kita beranggapan ketika kita berzikir bahwa kitalah yang mengingati Allah dan Allah itulah yang diingati. Lantaran demikian, sebenarnya kita tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Tiada sifat tawakal dan rida kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya rida dan tawakal. Bagaimana mungkin kita dapat dekat dengan Allah selagi kita belum berserah diri kepadanya? Yang keempat yaitu sesungguhnya tiada yang mengingati Allah melainkan Allah jua, tiada yang memuji Allah melainkan Allah jua. Diri kita itu hanyalah bekas penzahiran Allah. Kita sebenarnya tiada, kosong semata-mata. Kita bukanlah kita yang sebenarnya. Ketika kita berzikir, sebenarnya bukan kita yang berzikir, tetapi Allah yang berzikir memuji zatnya sendiri. Kita sekedar menjadi alat pilihannya. Suara zikir yang melantun keluar daripada lisan kita itu adalah sebenarnya suara Allah. Kita sekedar berzikir di lidah dan kalbu kita, sedangkan pezikir yang hakiki adalah takluk pada sifat kalam Allah. Gema zikir yang menerawang dalam batin kita itu adalah sebenarnya kalam Allah. Sayangnya kita tidak menyadarinya karena kita tidak mengenalinya bahwa dialah hakikat di sebalik sesuatu. Yang kelima yaitu janganlah kita berzikir dengan tujuan zikir karena zikir, karena ini akan membuat kita terperangkap dan terpesona di makam yang akan memperlihatkan berbagai keajaiban karamah. Tetapi ini jugalah yang menghambat kita dalam perhubungan ma'rifat dengan Allah. Jangan pedulikan tentang keajaiban-keajaiban zikir yang akan mendatangkan pujian dan gelaran orang kepadamu sebagai wali. Berzikirlah daripada Allah, dengan Allah, kepada Allah, bersama Allah, untuk Allah, dan demi Allah.
Biarkan Allah saja yang tahu zikir itu berada di dalam sir kita, lubuk rahasia dalam batin, yakni di kamar yang Jibril sendiri pun dilarang memasukinya, agar kita terlepas dari rasa ujub dan ria serta tidak dipuji orang. Yang keenam yaitu, jika kita telah dapat menjalankan zikir atas rasa ikhlas semata-mata kepada Allah, sedang Allah ridha kepada kita, ketahuilah bahwa ikhlas itu tauhid sebenarnya. Allah sendiri yang akan membimbing kita dan mengajarkan kita zikir yang khusus, yang hanya kita saja yang mengetahui tentang rahasia zikir itu, di mana zikir itu tidak diajarkan atau diketahui oleh orang awam, sebagai sarana untuk kita bertemu, mengenal, dan bersama dengannya. Dan yang ketujuh yaitu, terakhir sekali apa yang ingin saya sampaikan. Tinggalkanlah semua dunia dan akhirat, dan bersamalah hanya dengan Allah semata-mata dalam setiap tujuan. Kita harus mematikan seluruh wujud diri kita. Selagi ada wujud diri kita, maka zikir hak ini mustahil dapat kita lakukan dengan sebaiknya. Zikir hak itu ialah ingat kepada Allah, dengan Allah, bersama Allah dalam subut kalbu kita yang terdalam, serta dalam suasana yang paling diam dan hening. Hanya merasakan kehadiran Allah itu ada bersama-sama kita dimanapun kita berada, sehingga kita dapat merasakan satu dengannya, seperti terbakarnya besi ke dalam api. Besi itu menjadi api, api itulah besi yang membakar. Tidak kita lihat sesuatu sebelumnya, melainkan Allah. Tidak kita lihat sesudahnya, melainkan Allah. Tidak kita lihat sesuatu di dalamnya, melainkan Allah. Akhirnya, tiada lagi yang wujud, melainkan Allah di dalam makam insan al-kamil. Sampai cukup masanya besi telah keluar dari api, sebagai besi yang indah dan sempurna. Tidak lagi sebagai besi yang bodoh dan berkarat, serta berkebaikan buat kehidupan dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat dan memberi manfaat bagi kita semua. Wassalam.